tiba-tiba kelompok sekte api langsung berhenti untuk menyerang kelompok sekte Xuanling. Karena mereka mendengar seseorang berkata kalau aliansi perdagangan telah tiba di tempat ini. Terlihat pengawal dari aliansi perdagangan berkata kalau mereka semua harus menghentikan omong kosong yang mereka katakan. Banyak orang yang mengatakan kalau aliansi perdagangan ini sangat luar biasa. Bahkan dengan masuknya aliansi perdagangan di tempat ini akan mengungguli aura 4 sekte teratas. Wei Hao pun bergumam, pengawal tandu itu kultivasinya sudah berada di puncak ranah Martial King, dan yang mengangkat tandu semuanya berada di ranah Martial King. Sebenarnya siapa yang ada di balik tandu itu? Penatua dari sekte Flying Sword pun menjelaskan kepada muridnya kalau aliansi perdagangan adalah fraksi kuat di distrik bawah benua kita. Pembagiannya dapat ditemukan di setiap negara di distrik yang lebih rendah. Pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan kedua tempat suci teratas tidak berani menyinggung mereka. Namun aliansi perdagangan selalu bersikap netral. Fokus mereka adalah menangani lalang dan rumah judi. Kinan pun bergumam, sehebat itukah aliansi perdagangan ini? Bahkan kedua tempat suci tidak berani mengusik mereka. Ternyata kekuatan aliansi ini sungguh sangat mengerikan. Para penatua pun semuanya memberi hormat kepada orang yang ada di dalam tandu, karena mereka sangat tahu kalau aliansi perdagangan ini sangat kuat dan sangat dihormati. Penatua Zhang pun berkata, setiap 2 tahun ketika pavilion Martial Serendi dibuka, aliansi perdagangan mengirim sekelompok orang ke sini untuk mengadakan taruhan besar dengan menebak siapa yang akan menjadi pemenang. Oleh sebab itulah pendekar yang tidak bergabung dengan sekte manapun datang dan berkumpul ke tempat ini. Wei Hao pun memperkenalkan diri dan mengatakan, yang saya dengar aliansi perdagangan ini bersikap netral dan tidak ikut campur dalam dunia bela diri. Namun mengapa Anda menghentikan saya pada saat ini menyerang kelompok sekte Xuanling? Orang yang ada di dalam tandu pun berbicara, tolong Anda jangan salah paham. Aliansi ini sudah sejak dulu bersikap netral. Namun saya memiliki beberapa informasi untuk dibagikan dengan Anda. Saya harap Anda bersedia mendengarkannya. Para penatua pun sangat terkejut saat mendengar suara dari seseorang yang berada di dalam tandu. Ternyata orang yang berbicara itu adalah seorang wanita. Wei Hao pun berkata, saya di sini akan mendengarkan informasi yang akan Anda berikan kepada saya. Saya juga sangat penasaran, sebenarnya informasi seperti apa yang dimiliki oleh aliansi perdagangan yang sangat hebat ini. Orang yang ada di dalam tandu pun berkata, Wei Hao, apakah Anda tidak tahu asal-usul dari Kinan, yang seorang murid dari sekte Xuanling? 3 bulan yang lalu, Kinan memasuki sekte Xuanling dan dia hanya berada di ranah body tempering tingkat 5. Setelah tiba di sekte Xuanling, ia pun menyinggung murid dalam yaitu Molly dan Lindsay, seorang jenius super dengan jiwa bela diri tingkat 9 dan mengalahkannya dalam pertempuran bakat seni bela diri. Namun terlihat Wei Hao tidak peduli, karena dia menganggap kalau pertandingan memenangkan bakat seni bela diri dengan jiwa bela diri tingkat 9 itu sangat biasa-biasa saja. Namun Wei Hao langsung terdiam saat mendengar orang yang ada di dalam tandu berbicara. Kalau setengah bulan kemudian Kinan berpartisipasi dalam kompetisi besar dengan kultivasi body tempering tingkat 5 dan berhasil membuat sejarah mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno. Dia juga berhasil mengalahkan Lindsay dan menempati posisi pertama dalam kompetisi dengan pencapaian ranah kultivasi body tempering tingkat 8 dan mencapai ranah batin dari niat pedang. Orang-orang yang mendengar itu pun sangat terkejut. Kultivator yang memiliki jiwa bela diri tingkat 8 mengalahkan kultivator jenius yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 itu sangat mengagumkan, ucapnya. Di sini juga masih banyak orang yang tidak percaya kalau Kinan kultivasinya meningkat 3 tingkatan dalam setengah bulan. Bahkan keterampilan bela diri niat pedangnya mencapai ranah batin hanya dalam waktu setengah bulan. Bukankah itu sangat tidak mungkin, ucap mereka. Seseorang yang ada di dalam tandu juga mengatakan, kalau menurut penyelidikan dan analisis dari kami, Kinan telah menjadi murid dari penatua besar ketika ia pertama kali bergabung dengan sekte Xuanling. Tidak hanya itu, Kinan selalu bersama seseorang kultivator yang berada di ranah Martial Ancestor.
Dan kultivator yang berada di ranah martial ancestor itu, dia juga sudah menjadi penatua terhormat dari sekte Xuanling. Menurut kami, kultivator martial ancestor ini adalah master kedua dari Qinan. Terlihat Wei Hao di sini hanya terdiam karena mendengar perkataan dari seseorang yang berada di dalam tanduk dari aliansi perdagangan. Wang Su pun berkata, "Wei Hao, apakah kamu masih ingin melawan Qinan?" Setelah mendengar ini, para penatua pun sangat tidak percaya kalau Qinan yang terlihat biasa-biasa saja memiliki identitas yang terlalu menakutkan. Bukan hanya murid dari penatua agung, tapi juga murid dari seorang ahli dari ranah martial ancestor. Sebenarnya siapa Qinan ini, gumam penatua dari sekte Flying Sword. Namun tiba-tiba Wei Hao pun tertawa dan berkata, "Saudara Qinan, saya minta maaf. Saya benar-benar buta saat ini. Maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Sebagai permintaan maaf, setelah selesai memasuki pavilion martial Serendi, saya akan mengadakan pesta dan mengundang Anda sebagai permintaan maaf." Qinan pun dengan sopan berkata kepada Wei Hao, "Jangan khawatir, masalah ini hanyalah masalah sepele dan tidak usah terlalu dipikirkan. Karena Anda sudah meminta maaf, maka saya akan melupakan masalah itu." Di sini Wei Hao tertawa karena sangat senang mendengar perkataan dari Qinan barusan. Benar, memang itu hanyalah masalah sepele. Ternyata saudara Qinan ini adalah orang yang bijak, ucap Wei Hao. Qinan pun bergumam, "Aliansi perdagangan ini aku tidak memiliki hubungan dengannya. Namun dia telah menyelidiki latar belakangku dengan sangat jelas dan mempublikasikannya." Tiba-tiba orang yang di dalam tandu berkata, "Teman saya Qinan, saya minta maaf karena telah mempublikasikan informasi Anda tanpa persetujuan dari Anda. Hal ini karena untuk menghentikan pertempuran epik terjadi. Sebagai permintaan maaf, saya harap Anda bersedia menerima token suci emas dari saya." Semua orang pun sangat terkejut mendengar token suci emas. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki token suci emas ini akan diperlakukan sebagai VIP di lelang yang diadakan oleh aliansi perdagangan dan mendapat diskon 30%. Bahkan di seluruh kerajaan Lohe, orang yang memiliki token ini kurang dari 10 orang. Penatua Zhang pun berkata kepada Qinan, "Qinan, kamu sangat beruntung karena bisa mendapatkan dan menerima token suci emas itu." Namun di sini Qinan menolaknya yang membuat penatua Zhang sangat terkejut. Qinan menolak token suci emas karena dia beralasan tidak membutuhkannya. Terlihat Wei Hao di sini tersenyum dan bergumam, "Qinan ini apakah dia tidak tahu token suci emas ini? Kenapa dia dengan santainya menolak benda berharga seperti itu? Apa sebenarnya yang dia pikirkan?" Terlihat seseorang yang berada di dalam tandu adalah seorang nenek dan satu orang wanita yang masih muda. Nenek itu memberi saran kalau Qinan harus diberi pelajaran karena berani menolak pemberian dari utusan aliansi perdagangan, dan nenek itu sendiri yang akan melumpuhkannya. Namun wanita muda yang ada di dalam tandu itu mengatakan kalau itu tidak perlu. Qinan ini memang orang yang sangat menarik karena berani menolak token suci emas yang bisa membuatnya mendapatkan begitu banyak manfaat. Ternyata wanita muda yang ada di dalam tandu itu sangat mengagumi Qinan. Namun sayang, jiwa bela diri Qinan hanya berada di tingkat 8 doang. Bahkan walaupun dia jenius, paling tinggi dia akan mencapai ranah ancestor, gumam wanita muda itu. Wei Hao pun tertawa. Hahaha, ternyata saudara Qinan ini memiliki temperamen yang khusus, bahkan menahan godaan dari manfaat token suci emas. Kalau token suci emas itu diberikan kepada saya, pasti saya tidak akan menolaknya. Saya sangat terkesan dengan Anda, saudara Qinan, ucap Wei Hao. Namun di sini Qinan dengan ekspresi santainya tidak mendengarkan kata-kata dari Wei Hao. Qinan juga memalingkan wajahnya dan bersikap tidak peduli dengan ocehan dari Wei Hao. Terlihat Wei Hao sangat kesal karena Qinan berani tidak mendengarkan kata-kata darinya. Sialan bocah ini, apakah dia tidak melihatku yang sedang berbicara dengannya sehingga dia mengabaikanku? Namun tiba-tiba pavilion martial Serendi terbuka dan terlihat sebuah cahaya yang sangat terang membentuk seperti jembatan untuk tempat penyeberangan memasuki pavilion. Penatua Zhang pun dengan cepat memberikan sebuah token kepada muridnya dan berkata, "Ambil token ini dan cepat ke jembatan untuk memasuki pavilion martial Serendi."
Kinan pun setelah mendapat token dari Penatua Zhang dengan cepat langsung menuju jembatan cahaya untuk memasuki pavilion Martial Serendi yang diikuti oleh semua orang dan teman-temannya. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba jembatan untuk masuk ke pavilion Martial Serendi mulai menghilang dan pavilion itu langsung masuk ke dalam laut kembali. Terlihat penatua kedua dari Sekte Xuanling sangat lega karena murid-muridnya bisa masuk semua ke pavilion Martial Serendi. Dijelaskan pada saat pavilion Martial Serendi dibuka, para murid harus bergegas masuk dikarenakan pavilion itu akan cepat menghilang dari permukaan laut. Terlihat banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka ternyata ingin bertarung lebih dulu. Orang yang berada di dalam tandu pun mengatakan kalau mereka harus sabar. Seperti yang kalian tahu kalau aliansi perdagangan memiliki harta karun yang dikenal dengan Martial Mirror. Dijelaskan bahwa Martial Mirror ini adalah sebuah cermin yang bernama Mujing. Melalui cermin ini mereka dapat melihat apa yang terjadi di dalam pavilion Martial Serendi. Terlihat semua orang sangat senang karena di sini aliansi perdagangan juga memberitahu mereka informasi dan kekuatan masing-masing jenius dari 4 sekte teratas. Namun ada banyak orang yang masih meragukan Kinan karena Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 doang. Sehingga mereka berpikir lebih baik memilih murid yang lain seperti murid dari Sekte Api, yaitu Wei Hao. Reputasinya sangat terkenal yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 doang dan ranah kultivasinya berada di ranah setengah Xiantian. Teknik seni bela dirinya juga sudah mencapai ranah batin. Sekte Qin juga tidak kalah kuat yang memiliki Wang Rulong. Dia memiliki jiwa bela diri yang berada di tingkat 9 Huang dan mencapai ranah kultivasi setengah Xiantian. Sedangkan Sekte Flying Sword juga memiliki Huang Su yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 Huang. Dia seorang kultivator atavistik dan kekuatannya berada di ranah Xiantian tingkat 2. Bahkan dia bisa mengalahkan pendekar yang berada di ranah Xiantian tingkat 3. Seseorang dari aliansi perdagangan pun berkata kalau aliansi perdagangan telah membuka taruhan untuk putaran pertama, yaitu Wei Hao menang peluang 1 banding 1, Huang Su menang peluang 1 banding 1, Wang Rulong menang peluang 1 banding 1, dan Kinan menang peluang 1 banding 10. Orang-orang yang ada di situ pun mulai bersuara dan berteriak memilih Wei Hao karena reputasinya yang sangat terkenal sehingga dia pasti akan menjadi pemenang. Dan ada juga yang memilih Huang Su karena menurut kabar dia bisa mengalahkan kultivator yang berada di ranah Xiantian tingkat 3. Penatua dari Sekte Flying Sword pun bergumam, benar juga, meskipun Kinan ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, tapi dia cuma memiliki jiwa bela diri tingkat 8 Huang. Di pavilion Serendi, kekuatan dan bakat itu lebih penting, jadi pasti Kinan akan kalah. Terlihat para murid sudah berada di dalam pavilion Martial Serendi. Mereka melihat ada seseorang yang datang dan menghampiri mereka. Ternyata orang itu adalah seorang kakek. Dia adalah penguji kompetisi di lantai pertama dari pavilion Martial Serendi. Namun sebelum kompetisi di lantai pertama dimulai, Pak Tua itu ingin memperkenalkan sesuatu kepada mereka. Pak Tua itu pun memegang sebuah batu besar berbentuk kotak. Dia menjelaskan kalau batu ini adalah batu potensi yang dapat melihat seberapa kuat pencapaian mereka di masa depan. Pak Tua itu juga menjelaskan kalau misalnya batu itu saat disentuh memancarkan cahaya kaisar, pencapaian masa depan kamu akan mencapai ranah Martial King. Jika mencapai cahaya leluhur, maka akan mencapai ranah Martial Ancestor. Wei Hao pun bergumam, batu hitam yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya bisa mengukur apa yang bisa dicapai seseorang di masa depan. Bukankah itu terlalu luar biasa? Pak Tua itu juga menjelaskan kalau mereka ingin lolos dari lantai pertama ini, mereka harus mencapai cahaya dari ranah Martial King dan juga harus masuk ke 10 besar. Jika menempati posisi pertama dari ujian lantai ini, maka akan mendapatkan hadiah khusus. Namun dengan konyolnya Pak Tua itu malah menggoda para murid wanita dengan mengatakan, jika kalian para kultivator wanita mengizinkan aku untuk mencium, maka kalian akan mendapatkan hadiah berlipat ganda. Para murid wanita yang mendengar kata-kata dari Pak Tua itu pun merasa sangat terganggu dan berkata, dasar Pak Tua sialan, sudah bau tanah masih saja tidak sadar diri. Salah satu murid itu pun protes, kenapa hanya para wanita yang mendapatkan bonus berkali lipat?
Sebenarnya ini kompetisi macam apa? Kenapa kompetisi ini seperti tidak adil, ucapnya. Pak tua itu pun mengejek murid itu dengan mengatakan, siapa yang bilang kalau kompetisi ini akan adil? Jika kau tidak terima, sini cium nih pantatku, ucapnya. Murid itu pun langsung kesal. Brengsek kakek ini, apakah dia masih waras? Kenapa ada orang gila seperti dia di pavilion martial Serendi yang sangat hebat ini? Terlihat para penatua yang melihat kelakuan Pak tua itu juga kesal. Apakah di dunia ini ada orang yang lebih kurang ajar dari si tua bangka itu? Gumam penatua sekte Flying Sword. Orang yang ada di dalam tandu pun berkata, seperti yang kalian lihat, kalau kompetisi pertama yaitu kompetisi batu potensi. Silahkan kalian semua yang ingin bertaruh lakukan sekarang, dan jika kompetisi telah dimulai, maka taruhan tidak boleh ditarik kembali. Semua orang pun langsung berebut untuk memasang taruhan mereka masing-masing. Di sini terlihat banyak orang yang bertaruh pada WHO karena reputasinya yang sangat terkenal dan hebat. Namun tiba-tiba penatua dari sekte Flying Sword pun bertaruh 5.000 pil Martial King untuk Huangsu. Karena dia berpikir kalau Huangsu dengan kekuatannya saat ini pasti bisa memenangkan kompetisi lantai pertama. Terlihat penatua dari sekte King dan sekte Api juga tidak mau kalah dan bertaruh 5.000 pil Martial King kepada masing-masing murid jenius yang dibawanya dari sekte. Namun tiba-tiba ketiga penatua dari sekte Api, sekte King, dan sekte Flying Sword pun langsung menatap penatua dari sekte Xuanling, yang membuat penatua dari sekte Xuanling langsung berkeringat dingin. Alhasil dengan terpaksa penatua dari sekte Xuanling pun juga ikut bertaruh 5.000 pil Martial King untuk Kinan. Meskipun dia sendiri tidak yakin kalau Kinan akan menang, namun dia harus mengambil resiko agar tidak malu. Cerita pun berpindah dengan Pak tua penguji lantai pertama yang ingin mencium seorang murid wanita dengan berkata, jika kau mau lebih banyak hadiah, biarkan Pak tua ini menciummu, ucapnya. Namun murid wanita itu tidak memperdulikannya dan langsung menyentuh batu potensi dan memancarkan cahaya dari ranah Martial King, yang berarti di masa depan dia akan mencapai kultivasi ranah Martial King. Pak tua itu pun masih saja merayu murid wanita itu. Namun murid wanita itu dengan ekspresi kesal menolaknya mentah-mentah dan berpikir kalau Pak tua itu sudah gila. Giliran selanjutnya adalah Huangsu. Terlihat Huangsu di sini sangat santai karena dia sangat percaya diri kalau pencapaiannya di masa depan akan melampaui murid yang ada di tempat ini. Huangsu pun mulai menyentuh batu itu, yang membuat cahaya dari ranah Martial King keluar dari bawah batu itu dan berputar-putar menyelimuti batu itu. Namun seketika cahaya itu berubah menjadi cahaya dari ranah Martial Ancestor, yang membuat semua orang sangat terkejut dan tidak percaya. Memang sungguh luar biasa Huangsu ini, ucap mereka. Penatua dari sekte Flying Sword pun mengatakan kalau Huangsu dari sekte kami memang hebat. Penatua Zhang, lihatlah murid dari sekte kami, pencapaiannya sungguh luar biasa. Aku harap muridmu Kinan itu tidak merasa malu jika kalah dalam ujian lantai pertama ini. Pak tua penguji lantai pertama pun sangat senang melihat pencapaian yang diperlihatkan Huangsu di batu potensi. Kau ini lumayan juga ya anak muda, ucapnya. Huangsu pun bergumam, aku ingin melihat pencapaian seperti apa yang dicapai dari pacundang seperti Kinan. Meskipun dia memiliki latar belakang yang hebat, tapi di kompetisi ini dia tidak akan bisa mengalahkanku. Karena Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 doang. WHO pun tertawa sangat keras dan berkata, karena ini adalah giliranku, maka aku akan maju untuk mengetes pencapaian apa yang akan kudapatkan di masa depan saat menyentuh batu potensi itu. WHO pun mulai menyentuh batu potensi itu dan membuatnya mengeluarkan cahaya dari Martial King yang sangat kuat. Namun aura itu semakin tebal sehingga cahayanya semakin naik. Semua orang pun sangat terkejut saat melihat WHO ternyata mencapai cahaya dari ranah Martial Ancestor. Tak sampai di situ, ternyata WHO juga berpeluang untuk menjadi kultivator dari ranah Martial Dominator. Penatua itu pun yang melihatnya sangat senang. Bagus anak muda, kau punya peluang yang sangat bagus. Di masa depan kau akan menjadi orang yang sangat kuat dibandingkan murid lainnya di sini. Wanita muda dari aliansi perdagangan pun berkata,
Aku tidak menyangka kalau Wei Hao ini masa depannya sangat luar biasa. Sepertinya dia dipastikan akan memenangkan kompetisi di lantai pertama ini. Penatua dari Sekte Api pun sangat senang dan berkata kepada penatua Sekte Flying Sword, "Sepertinya Tuan Muda Wei Hao dari Sekte Api kami yang akan memenangkan babak ini. Jadi bersiap-siap untuk kalah." Penatua dari Sekte Flying Sword pun sangat kesal. "Cih, ini hanya pertandingan di lantai pertama. Meskipun aku kalah, tapi di lantai selanjutnya Huangzu pasti akan menang," ucapnya. Terlihat penatua dari Sekte Xuanling sangat lemas karena dia sudah pasrah dengan keadaan karena akan kehilangan 5.000 pil martial king berharganya. Wei Hao pun dengan rayuan mautnya langsung menggoda Wang Rulong. "Kekasihku, apakah kau melihatnya? Bahkan pencapaian di masa depan Huangzu saja masih kalah denganku. Jadi kau tidak akan menyesal bila berada di sisiku." Terlihat Pak Tua yang melihatnya sangat kesal. Bocah sialan ini beraninya dia merayu seorang gadis di hadapan Pak Tua ini. Apakah dia ingin membuat Pak Tua ini kesal? Pak Tua itu pun dengan ekspresi yang masih kesal memanggil murid yang belum melakukan tes termasuk dengan Kinan. "Woi, kalian jangan berdiri saja. Jika tidak ingin melakukan tes, maka lebih baik kalian keluar saja." Huangzu pun berkata, "Kinan, aku ingin melihat pencapaian apa yang dimiliki seorang sampah sepertimu. Bahkan kau hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 Huang. Sebaiknya kau menyerah saja, daripada kau akan mempermalukan nama dari sektemu." Kinan pun dengan cepat maju dan langsung menyentuh batu potensi. Namun terlihat batu itu sama sekali tidak mengeluarkan cahaya apa-apa. Kinan pun sangat kebingungan. Pak Tua itu pun berkata, "Hai bocah, tampaknya nasibmu sangat buruk. Bahkan kau tidak bisa memancarkan cahaya sama sekali. Di babak pertama ini sudah dipastikan kau akan gagal." Kinan pun meminta kesempatan kepada Pak Tua itu untuk mencobanya. Namun batu itu masih tidak memunculkan cahaya apapun. Namun Kinan tetap berusaha dan meminta kesempatan untuk mencobanya lagi. Terlihat penatua dari Sekte Flying Sword sangat kesal karena melihat tingkah dari Kinan. Bocah konyol dari mana Kinan ini? Apakah dia tidak melihat kalau batu itu tidak meresponnya? Kenapa dia masih berulang kali ingin mencobanya? Wei Hao pun juga kesal kepada Kinan dan berkata, "Kinan, meskipun kau memiliki latar belakang yang menakutkan, tapi kau harus mengakui bahwa kau ini hanyalah seorang sampah. Jadi cepat pergi dari tempat ini." Terlihat Pak Tua penguji juga sangat marah kepada Kinan dan berkata, "Hanya ada satu kesempatan untuk setiap babak kompetisi. Tapi kamu berani mencoba berulang kali. Jika kau tetap tidak berhenti melakukan hal itu, maka Pak Tua ini akan menghabisimu." Penatua Zhang pun bergumam, "Sialan Kinan ini, apakah dia ingin mempermalukan nama Sekte Xuanling? Bahkan sampai mencoba berulang kali, itu sungguh sangat memalukan." Namun di sini Kinan memohon untuk mencoba terakhir kalinya. Jika hasilnya masih sama seperti sebelumnya, Kinan bersedia melumpuhkan 4 anggota tubuhnya dan menghancurkan dantiannya. Pak Tua itu sangat terkejut mendengar kata-kata dari Kinan yang mengorbankan dirinya sendiri untuk melakukan hal yang sangat sia-sia. Namun pada akhirnya Pak Tua itu mengizinkan Kinan mencoba 1 kali lagi untuk terakhir kalinya. Kinan pun bergumam, apakah kemungkinan jiwa bela diriku terlalu kuat sampai-sampai kekuatannya tidak bisa diikuti oleh batu itu. Sampai-sampai kekuatannya tidak bisa diukur oleh batu itu. Namun sepertinya bukan itu masalahnya, karena biasanya akan hancur jika tidak bisa mengukurnya. Kinan pun dengan cepat langsung mencobanya kembali, namun tetap saja lagi dan lagi batu itu tidak mengeluarkan cahaya apapun saat disentuh oleh Kinan. Terlihat penatua Zhang pun langsung menepuk kepalanya. Dasar Kinan ini, mau taruh di mana muka penatua ini jika kembali ke Sekte Xuanling? Kau ini bukan hanya sudah mempermalukanku, tapi juga membuat nama Sekte Xuanling menjadi rendah. Terlihat orang-orang yang melihat pertandingan itu menertawakan Kinan. Apakah Kinan ini sudah menjadi gila? Karena dia bahkan tidak bisa memunculkan 1 cahaya pun, ucapnya. Namun tiba-tiba Kinan tertawa sangat keras, yang membuat orang-orang di sekitarnya makin kebingungan dengan tingkah konyolnya itu. Pak Tua itu pun sangat terkejut dan bergumam, apakah Kinan ini sudah kehilangan akalnya?
Bukankah dia tadi sudah berjanji akan menghancurkan dantiannya dan melumpuhkan 4 anggota tubuhnya? Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Malah dia tertawa sangat keras. Kinan pun dengan sangat lantang berkata, benar-benar konyol, sepotong batu ini hanya hiasan. Itu tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi pencapaian masa depan. Karena tidak ada cara untuk mengetahui pencapaian seseorang di masa depan. Karena masa depan itu semuanya tergantung pada pilihan dan kemauanmu. Namun tiba-tiba batu potensi itu mulai bereaksi dan dengan perlahan mulai mengeluarkan suatu cahaya yang sangat terang. Dan blar, cahaya itu pun langsung memancar ke atas langit dengan aura yang sangat luar biasa, yang membuat semua orang terkaget-kaget. Bahkan Pak Tua Penguji sampai terlihat tidak kuat melihat cahaya itu, karena cahaya itu terlalu sangat menyilaukan. Pak Tua Penguji pun sangat terkejut, namun dia menyadari kalau cahaya yang dikeluarkan dari batu potensi itu adalah cahaya dari ranah martial dominator. Wei Hao dan Huang Su pun sangat terkejut karena kekuatan yang dikeluarkan dari cahaya itu ternyata sangat kuat. Bukankah ini cahaya dari martial dominator? Ucap Wei Hao. Pak Tua itu sangat kebingungan. Bagaimana bisa ini terjadi? Kinan ini telah menguji berulang kali, namun kenapa pada tes yang terakhir dia bisa membuat batu potensi ini memancarkan cahaya dari ranah martial dominator? Gumam Pak Tua itu. Huang Su pun berteriak, bagaimana mungkin? Kinan ini hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 Huang. Jadi mana mungkin bisa memicu cahaya dari ranah martial dominator? Pasti dia berbuat curang. Wei Hao juga terlihat sangat kesal. Bukankah kita semua tahu kalau mencapai ranah dominator harus memiliki jiwa bela diri tingkat 10 Huang? Dan itu sangat mustahil dengan jiwa bela diri tingkat 8 Huang yang dimiliki oleh Kinan sampai bisa mencapai ranah martial dominator. Kinan pun berkata, kalau yang kalian katakan itu semua sangat benar. Aku memang tidak akan menjadi ahli dari ranah martial dominator karena pencapaianku tidak akan berhenti di ranah ini. Dan blar, batu potensi yang disentuh Kinan pun mulai memunculkan cahaya dari ranah martial highness. Dan cahaya itu terlihat sangat luar biasa kekuatannya. Pak Tua Penguji lantai pertama pun sangat terkejut. Bukankah ini cahaya dari ranah martial highness? Bocah ini kenapa bisa memancarkan cahaya yang sangat luar biasa ini? Padahal sebelumnya batu itu sama sekali tidak meresponnya. Kinan juga mengatakan, kalau kalian semua sebelum kompetisi ini dibuka selalu mengejekku. Namun sekarang kalian lihat masa depan siapa yang sampah sebenarnya. Aku akan memberitahu kalau bahwa pencapaian di ranah martial highness itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan blar, batu itu pun memancarkan cahaya suci yang sangat pekat. Dan berarti Kinan di masa depan akan mencapai ranah martial sacred. Wanita muda yang ada di dalam tandu pun sangat terkejut. Apakah itu benar-benar cahaya suci dari ranah martial sacred? Ini sangat mustahil. Hanya dengan jiwa bela diri tingkat 8 Huang bisa memunculkan cahaya suci. Aku baru pertama kali melihat keajaiban yang seperti ini. Kinan dengan santainya berkata, kalau menurut aturan benua Changlang, tidak akan mungkin dengan tingkat jiwa bela diriku yang sekarang akan mencapai ranah setinggi ini. Namun bagiku ini hanya permulaan. Asal kalian tahu saja, pencapaianku tidak akan berhenti di sini saja. Dan tiba-tiba cahaya itu pun mulai berubah warna menjadi cahaya ungu yang sangat kuat. Cahaya itu berasal dari zaman kuno. Cahaya ungu adalah cahaya dari ranah martial progenitor. Terlihat Pak Tua yang melihat cahaya itu langsung syok berat. Dia sangat tidak percaya. Apakah batu ini benar-benar rusak atau bagaimana? Hal ini benar-benar menentang langit dan bumi, gumamnya. Tidak cukup sampai di situ, Kinan juga masih ingin melampaui dari cahaya ungu. Karena dia merasa kalau pencapaian masa depannya lebih dari ini. Tiba-tiba cahaya dari ranah martial monark pun muncul. Terlihat cahaya itu membentuk sebuah naga yang berputar-putar di atas langit. Dan terlihat sangat besar. Semua orang pun langsung terdiam saat melihat pencapaian Kinan yang sangat mengerikan itu. Apakah kejadian ini bukan mimpi? Apakah batu itu benar-benar bisa mengukur masa depan? Pencapaian Kinan ini sungguh mengerikan, gumamnya. Pak Tua Penguji lantai pertama juga sangat kebingungan.
Pencapaian ini sungguh tidak masuk akal. Apakah ini benar-benar nyata? Pencapaian ini akan berada di posisi puncak dari seluruh benua ini. Namun Kinan dengan kekuatannya masih saja tidak puas dengan hasil yang dicapainya saat ini. Bagaimana mungkin pencapaianku akan berhenti di sini saja? Bagiku pencapaianku di masa depan itu tidak terbatas, ucap Kinan dengan semangat yang membara. Dan blar! Cahaya 9 warna yang sangat mengerikan pun memancar dari batu potensi itu. Cahaya 9 warna itu adalah cahaya dewa. Dan bisa dipastikan Kinan di masa depan akan mencapai ranah martial God. Semua orang pun sangat terkejut sekaligus panik. Cahaya mengerikan apa itu? Itukah yang dinamakan cahaya martial God? Itu sungguh sangat mengerikan, ucapnya. Kinan pun berkata, aku tebak kalian semua pasti bingung kan? Bagaimana bisa dengan tingkat jiwa bela diriku yang berada di tingkat 8 ruang bisa memunculkan cahaya 9 warna atau cahaya dewa? Asal kalian tahu saja, masa depan itu dipenuhi dengan banyak kemungkinan. Selagi kalian mempunyai tekad yang kuat, maka kalian akan bisa merubahnya. Di sini Pak Tua itu juga sangat terkejut saat Kinan mengatakan kalau batu potensi itu hanyalah batu biasa yang tidak bisa memprediksi masa depan seseorang. Terlihat batu potensi itu juga hancur setelah dipakai oleh Kinan untuk mengetes pencapaiannya di masa depan. Kinan juga berkata kalau masa depannya tidak terbatas, jadi batu itu tidak akan pernah bisa mengukur pencapaiannya di masa depan. Terlihat Penatua Zhang langsung tertawa bahagia. Meskipun sebelum kejadian ini terjadi, Penatua Zhang terlihat tak bersemangat untuk hidup. Kinan ini memang layak disebut jenius dari Sekte Xuanling. Tak sampai di situ, Penatua Zhang juga mengejek para penatua dari sekte lain dan berkata, ups, aku tidak mengira kalau para penatua sekalian akan tertipu seperti ini. Laki-laki harus kuat, jadi tidak boleh nangis ya, ucap Penatua Zhang yang mengejek. Penatua dari Sekte Api pun sangat kesal melihat tingkah dari Penatua Zhang. Penatua Zhang, jangan senang dulu. Kompetisi ini masih belum berakhir, jadi jangan sombong dulu. Terlihat wanita muda yang ada di dalam tandu berkata, Kinan ini memang memiliki kekuatan yang sangat misterius dan mengerikan. Sangat disayangkan bahwa bakat Kinan yang sangat mengerikan ini menjadi murid dari Sekte Xuanling. Terlihat penatua penguji mulai ragu dengan batu potensi itu. Apakah benar yang dikatakan bocah Kinan itu? Kalau batu ini hanya hiasan, aku yang bertahun-tahun menjaga batu ini saja tidak mengetahuinya sama sekali. Jika bukan karena anak itu, mungkin aku tidak akan menyadarinya. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua penguji. Karena berkat Pak Tua, Kinan bisa menyentuh batu potensi itu berulang kali dan bisa memahami rahasianya. Pak Tua itu pun mengatakan kalau tidak ada lagi yang bisa dia katakan tentang hal itu. Pak Tua itu pun mengumumkan kalau Kinan adalah pemenang di babak pertama ini. Dan yang masuk ke lantai berikutnya ada 10 orang termasuk dengan Kinan, Wei Hao, Huang Su, Huan Long, dan Wang Rulong. Terlihat Wei Hao sangat kesal karena posisi di babak pertama ini dimenangkan oleh Kinan. Tunggu saja kau Kinan, cepat atau lambat aku akan membalasnya. Pak Tua penguji pun mengatakan karena Kinan dapat mengungkap misteri yang ada pada batu potensi dari Pavilion Martial Serendi, maka Kinan akan mendapatkan hadiah khusus dan juga mendapatkan hadiah dari posisi pertama di babak ini. Terlihat Kinan sangat terkejut dan bergumam, hadiah spesial, bahkan ada hadiah seperti itu untukku. Aku tak menyangka kalau aku mendapatkan hadiah spesial. Aku ingin tahu hadiah spesial seperti apa yang akan ku dapat. Penatua itu pun memberikan hadiah kepada semua murid peserta yang lolos di ujian lantai pertama. Hadiah yang diberikan Pak Tua itu adalah 1 Fluid of Power. Karena Kinan mendapatkan posisi pertama, dia akan mendapatkan 3 Fluid of Power. Dijelaskan bahwa Fluid of Power adalah buah kekuatan. Setelah mereka mengkonsumsi maka akan dapat naik ke tingkat berikutnya. Dan ini hanya efektif di ranah Xiantian. Buah ini akan bekerja efeknya jika baru pertama kali mengkonsumsinya. Kinan pun bergumam, ternyata buah yang sekecil ini di dalamnya terdapat ki yang setara dengan ranah Xiantian. Buah ini sungguh sangat berguna, gumam Kinan. Di sini Kinan juga berpikir kalau semua orang pasti tahu bahwa kultivator biasa sangat membutuhkan buah ini karena sangat sulit bagi kultivator biasa untuk menerobos ranah Xiantian.
Kinan pun menanyakan kepada Pak Tua penguji ujian lantai pertama. Pak Tua, sebenarnya apa hadiah spesial yang akan saya dapatkan dari Anda? Saya sungguh sangat penasaran. Pak Tua itu pun memperlihatkan sesuatu benda. Ternyata benda yang diperlihatkan adalah sebuah kunci. Kunci itulah hadiah spesial yang akan didapat Kinan dari memenangkan ujian lantai pertama. Pak Tua menjelaskan bahwa kunci ini jika Kinan dapat melewati dan lolos 2 babak berikutnya, kunci ini akan memungkinkan Kinan dapat masuk ke lantai 4. Namun jika Kinan gagal dalam babak berikutnya, maka kunci itu akan otomatis menghilang dengan sendirinya. Wenhao dan Huang Su sangat terkejut saat mendengar penjelasan dari Pak Tua itu. Apa? Kunci itu memungkinkan seseorang untuk maju ke lantai ke-4. Bahkan aku belum pernah mendengar ada orang yang sampai masuk ke lantai ke-4 di pavilion Martial Serendi ini, ucap Wenhao. Singkat cerita, penatua itu pun mengatakan kalau murid yang gagal pada ujian lantai pertama ini, dia dipersilahkan meninggalkan tempat ini dan yang lolos akan melanjutkan ke lantai kedua. Para murid yang lolos pun terlihat tubuhnya mulai bercahaya. Ternyata mereka dikirim ke lantai kedua menggunakan sebuah cahaya teleportasi yang bersinar di tubuh mereka. Setelah sampai di lantai kedua, terlihat sudah ada yang menunggu mereka di lantai itu. Terlihat orang yang menguji lantai 2 itu mengangkat sebuah benda di tangannya yang sangat besar. Orang itu menjelaskan kalau lantai kedua ini ujiannya adalah berfokus pada kekuatan, dan yang masuk ke 5 besar saja yang akan lolos dan masuk ke lantai ketiga. Penguji lantai kedua pun melempar benda yang dibawanya ke tanah. Ternyata benda itu sangat berat sehingga dapat menciptakan ledakan energi saat benda itu mendarat ke tanah. Penguji lantai kedua pun menjelaskan kalau benda itu adalah sebuah batu besar yang dikenal sebagai batu kekuatan. Serang batu itu dengan seluruh kekuatanmu dan batu itu akan mengukur seberapa kuat seranganmu. Terlihat aliansi perdagangan juga mulai menampilkan tarif di babak kedua, yaitu Wenhao menang peluang 3-1, Huang Su menang peluang 1-1, Kinan menang peluang 1-2. Terlihat di babak kedua ini banyak orang yang bingung karena peluang untuk bertaruh pada Kinan meningkat begitu cepat. Namun sebagian orang ada yang bertaruh kepada Kinan karena dia yakin Kinan pasti akan menang setelah mereka melihat Kinan memenangkan babak pertama. Penatua Zhang pun bergumam, Kinan ini pasti akan melewati babak kedua ini, dan jika dia berhasil melewati babak kedua dan ketiga ini, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai keempat yang sangat misterius. Namun tiba-tiba sang putri Miao datang, yang membuat penatua Zhang sangat terkejut. Putri Miao itu mengatakan kalau dia akan bertaruh 1 juta pil Martial King pada Kinan. Aku yakin Kinan pasti dengan sangat mudah akan memenangkan babak ini. Pak Tua Zhang pun menyapa Putri Miao dengan sopan. Putri, ternyata Anda datang ke sini juga. Saya tidak mengira kalau Anda akan datang ke sini secepat ini. Putri Miao yang kesal pun menendang kaki dari penatua Zhang. Kenapa memangnya? Apa aku tidak boleh datang ke sini? Sang Putri Miao itu juga bertanya kepada aliansi perdagangan. Apakah aliansi perdagangan melarang putri ini untuk bertaruh? Selagi aku punya pil, seharusnya boleh-boleh saja kan untuk bertaruh, ucap Putri Miao. Orang yang ada di dalam tandu pun mengatakan kalau semua orang diizinkan untuk berpartisipasi dalam taruhan ini. Namun orang yang ada di dalam tandu itu menanyakan, apakah putri itu sudah yakin atas taruhannya tersebut? Putri Miao pun berkata, itu sudah tentu aku yakin. Sebagai pelayan putri ini, Kinan tidak diragukan lagi pasti akan menang di babak kedua ini, ucapnya dengan mengeluarkan sebuah kantong yang berisi 1 juta pil Martial King. Wanita muda yang ada di dalam tandu pun mengambil kantung penyimpanan itu. Ternyata putri ini sangat yakin kepada Kinan, bahkan berani bertarung dengan pil yang sebanyak ini. Wanita muda itu pun mengatakan kalau taruhan sang putri disetujui. Semua orang sangat kebingungan sebenarnya latar belakang seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini. Kenapa bisa bahkan Kinan yang seorang murid dari penatua agung menjadi pelayannya? Cerita pun berpindah yang dimana penguji di lantai kedua menjelaskan kalau batu besar ini dapat menahan kekuatan maksimum yaitu 9.999 dan hasilnya ditentukan sesuai dengan ukuran kekuatan serangan kalian. Di sini Guanlong pun maju dengan mengeluarkan jiwa bela dirinya dan mengumpulkan kekuatannya yang bersiap untuk menyerang batu pengukur kekuatan. Guanlong dengan kekuatan penuhnya memukul batu pengukur kekuatan itu.
Namun di sini terlihat Wanlong hanya bisa mendapatkan skor 3.200. Peserta selanjutnya yang maju adalah Wang Long. Dia pun dengan kekuatan penuhnya langsung memukul batu pengukur kekuatan dengan sangat keras, dan dia pun mendapatkan skor 3.500. Giliran selanjutnya adalah Wei Hao. Terlihat Wei Hao dengan semangat yang membara mulai mengumpulkan kekuatannya, dan kekuatan itu disalurkan ke tangannya. Dan Wei Hao pun melepaskan seluruh kekuatan pukulannya ke batu besar pengukur kekuatan itu dengan pukulan yang sangat keras, dan dia berhasil mendapatkan skor 5.100. Giliran selanjutnya pun adalah Huang Su. Tanpa basa-basi, Huang Su langsung maju dan mengeluarkan jiwa bela dirinya dengan aura yang sangat kuat. Huang Su pun mulai fokus dan mulai mengumpulkan semua kekuatannya dengan membentuk sebuah pedang di tangannya. Ternyata Huang Su menggunakan teknik seni pedang yang berada di ranah penyatuan manusia dengan pedang. Dan Huang Su pun menyerang batu pengukur kekuatan itu dengan menggunakan kekuatan teknik seni pedangnya yang bernama pedang 4 musim. Terlihat serangan dari teknik seni pedang dari Huang Su itu mencapai skor 8.900. Wei Hao pun yang melihat skor yang didapat Huang Su lebih besar dari dia sangat kesal. Orang-orang yang di belakang Wei Hao pun berkata, bukankah serangan Huang Su ini lebih kuat dari serangan Wei Hao? Seperti yang diharapkan, kekuatan dari kultivator atavistik memang sangat kuat. Penguji lantai kedua pun memuji kekuatan dari Huang Su. Kekuatanmu lumayan kuat, itu dapat memberimu kesempatan melawan 4 orang yang berada di ranah Xiantian tingkat 1. Huang Su pun berterima kasih pada penguji karena sudah memujinya. Huang Su pun menatap Qinan. Qinan, jika aku tidak salah, kamu juga seorang kultivator atavistik. Aku ingin melihat sebesar apa kekuatanmu yang seorang sampah itu. Hahaha, kamu terlalu arogan, Huang Su. Hanya dengan pencapaian seperti itu, kau selalu mengejekku. Menurutku, pencapaian hasil seperti itu dengan kultivasimu yang sekarang itu sungguh memalukan. Tapi kenapa kamu masih terlalu bangga dengan dirimu sendiri? Ucap Qinan. Brengsek kau Qinan. Kau kira dengan kekuatanmu itu bisa melampauiku? Itu sungguh mimpi. Jika kamu tidak menggunakan kultivasi atavistik, aku tidak yakin kalau kamu bisa mencapai setengahnya dari pencapaian skorku itu. Ucap Huang Su yang kesal. Terlihat Qinan pun mengeluarkan auranya dan mengumpulkan kekuatannya di satu jarinya. Huang Su, lihat baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Untuk mengalahkanmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diriku, ucap Qinan. Dan Qinan pun menyerang batu pengukur kekuatan dengan hanya menggunakan kekuatan satu jarinya. Terlihat kekuatan yang menghantam batu itu sangat luar biasa, sampai-sampai orang yang ada di sekitarnya terkena efek serangan itu. Salah satu peserta ujian pun mengatakan, serangan macam apa ini? Bahkan hanya menggunakan kekuatan satu jarinya saja bisa membuat serangan yang sedahsyat ini. Bagaimana jika Qinan juga menggunakan jiwa bela dirinya? Aku takut akan menghancurkan batu itu. Terlihat hasil dari serangan Qinan yang sangat dahsyat itu membuat batu pengukur kekuatan memperlihatkan hasil kekuatan serangan Qinan, yaitu dengan skor 9.999. Huang Su dan orang di belakangnya pun sangat syok melihat hasil dari kekuatan serangan Qinan yang sangat luar biasa tinggi. Ternyata serangan satu jarinya sungguh sangat mengerikan, ucap orang yang ada di belakang Huang Su. Huang Su, apakah kamu melihatnya? Tidak buruk kan hasil yang kudapat? Jangan memperlihatkan muka yang kusut dong, nanti cepat tua. Sekarang kau sudah lihat kan sebenarnya siapa yang akan menjadi sang pemenang, ucap Qinan yang mengejek Huang Su. Hahaha, jangan terlalu bangga dulu kau Qinan. Meskipun kau menang di ujian lantai 2 ini, tapi menurutku kau itu hanya beruntung saja, ucap Huang Su. Qinan pun dengan ekspresi santainya berkata, memangnya kenapa Huang Su? Kau iri ya jika kau memiliki kekuatan, datang dan tunjukkan padaku. Huang Su pun sangat kesal. Brengsek kau Qinan, lihat saja aku akan mengalahkanmu di babak selanjutnya. Singkat cerita, penguji lantai kedua mengumumkan peserta yang masuk ke 5 besar. Peserta yang masuk ke 5 besar akan masuk ke lantai ketiga. Posisi pertama ditempati oleh Qinan, dan posisi kedua yaitu Huang Su. Posisi ketiga yaitu Wei Hao. Posisi keempat yaitu Wang Rulong, dan posisi kelima adalah Huan Long.
Mereka masing-masing mendapatkan 3 buah kekuatan dan Kinan mendapatkan 7 buah kekuatan karena menjadi pemenang di tes lantai kedua. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh tim penguji Pavilion Martial Serenity? Kenapa mereka terus-menerus memberikan buah kekuatan ini? Bukankah buah ini hanya bisa dikonsumsi sekali per orang? Gumam Kinan. Penguji lantai kedua pun menyuruh mereka yang masuk 5 besar harus bersiap-siap untuk masuk ke lantai 3 karena di lantai kedua ujiannya telah berakhir. Terlihat Penatua Zhang tertawa bahagia karena sangat senang melihat hasil yang diperlihatkan oleh Kinan. Penatua Zhang juga mengejek penatua dari Sekte Flying Sword. Bagaimana Penatua? Apakah mungkin Kinan ini tidak sengaja memenangkan pertandingan ini? Sebaiknya penatua tidak usah memikirkan hal itu, nanti bisa stres. Penatua dari Sekte Flying Sword pun sangat kesal mendengar ejekan dari penatua Sekte Swanling. Sialan kau Zhang Tai, kau kira dengan kemenangan Kinan ini adalah akhir segalanya? Kau harus ingat masih ada babak selanjutnya, jadi kau jangan bangga dulu. Namun tiba-tiba Putri Miao berteriak sangat keras. Hei aliansi perdagangan, bukankah hasilnya sudah diumumkan? Kenapa kau masih belum memberikan hadiah taruhan untukku? Apakah kalian ingin menipu sang putri ini? Terlihat perwakilan dari aliansi perdagangan sangat tidak bersemangat saat memberikan 2 juta pil Martial King kepada sang Putri Miao karena memenangkan taruhan. Putri Miao pun sangat senang karena mendapat hadiah taruhan yang sangat banyak. Tidak buruk, putri ini sangat suka dengan sikap kalian yang sangat baik. Putri ini akan melindungi kalian di masa depan, tentunya kalau kalian memberikan pil yang sangat banyak, ucapnya. Aliansi perdagangan pun langsung mengumumkan taruhan babak ketiga, yaitu Guangzhou menang peluang 1-1, Weihao menang peluang 1-1, Guanlong menang peluang 1-3, Wenglong menang 1-3, dan Kinan menang peluang 1-10. Semua orang pun mulai berebut untuk memasang taruhan kepada Kinan. Bahkan ada yang sampai berhutang hanya ingin bertaruh kembali. Cerita pun berpindah di dalam Pavilion Martial Serenity, di mana kelompok peserta ujian sudah berada di sebuah gua yang memiliki aura yang sangat banyak. Namun tak berselang lama para murid mendengar ada suara langkah kaki dari dalam gua. Mereka sangat kebingungan dan berpikir, sebenarnya apa ujian di lantai ketiga ini? Ternyata yang datang adalah seorang wanita tua. Dia menjelaskan kalau gua ini memiliki banyak aura atau dipenuhi dengan ki. Oleh sebab itu ujian pada babak ketiga ini adalah tentang kecepatan menyerap ki di sini saat berkultivasi. Wanita tua itu juga menjelaskan kalau ada 5 tempat duduk di sini. Para murid peserta ujian bisa duduk di atasnya. Di babak ketiga ini siapapun yang paling banyak menyerap ki atau aura di sini maka akan menjadi pemenangnya. Guanglong dan Kinan pun sangat terkejut. Kecepatan kultivasi ya. Kompetisi babak ketiga ini mengutamakan tingkat dan level jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkat jiwa bela diri maka akan semakin cepat kultivasinya, gumam Kinan. Terlihat Penatua Zhang sangat shock karena mengetahui ujian di babak ketiga ini adalah kecepatan kultivasi. Sialan, aku tidak menyangka kalau ini ujiannya. Kinan sudah dipastikan akan kalah di babak ini karena hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 buang, gumamnya. Penatua dari Sekte Flying Sword pun menertawakan Penatua Zhang. Bukankah babak ketiga ini benar-benar kejutan? Kinan ini sudah dipastikan tidak akan menang dalam babak ini. Sepertinya Kinan tidak akan bisa masuk ke lantai keempat yang legendaris itu. Terlihat banyak orang yang menyesal memilih Kinan untuk taruhan karena Kinan memiliki tingkat jiwa bela diri yang lebih rendah dari peserta lainnya. Ini sungguh mengecewakan, bahkan aku sampai berhutang hanya ingin bertaruh kepada Kinan, ucapnya. Aliansi perdagangan pun berkata kalau mereka masih membuka taruhan, namun taruhan sebelumnya yang sudah dipasang tidak boleh diambil atau diganti lagi. Tiba-tiba Putri Miao dengan semangat berkata, aku sang Putri Miao bertaruh 3 juta pil Martial King terhadap Kinan untuk memenangkan babak ketiga ini. Para penjaga dari aliansi perdagangan pun sangat terkejut mendengar taruhan dari sang putri. Bukankah Kinan ini hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 buang? Itu sudah pasti akan kalah. Tapi sang putri ini masih sangat percaya diri memilih Kinan. Terlihat banyak orang yang sangat syok melihat taruhan sang Putri Miao. Putri ini apakah dia sedang bermain-main?
Bukankah sangat mustahil kalau Kinan akan menang di babak ini? Ucap mereka. Wanita muda perwakilan aliansi perdagangan pun berkata, "Putri, apa kau yakin dengan keputusanmu ini yang bertarung 3 juta pil Martial King kepada Kinan?" Namun putri itu dengan santainya berkata, "Tentu saja aku akan tetap bertarung 3 juta pil Martial King kepada Kinan. Dan kalian semua jangan melihat putri seperti itu. Jika kalian ingin berhutang padaku, akan kuberikan tapi harus mengembalikan 2 kali lipat." Sungguh gadis kecil yang sangat konyol. Datang dari mana sebenarnya gadis konyol ini? Kinan sudah dipastikan akan kalah. Aku ingin melihat saat gadis itu menangis karena kehilangan pil yang begitu banyak, ucap penatua dari sekte Flying Sword. Cerita pun berpindah di mana Huangzu yang menertawakan Kinan. "Kinan, meskipun kamu memiliki kekuatan dan pemahaman yang sangat luar biasa, tapi di babak 3 ini tak akan berguna. Jadi akulah yang akan menjadi pemenang babak ini." Singkat cerita, mereka pun mulai duduk di tempat yang disediakan dan mulai fokus untuk berkultivasi, menyerapi di dalam goa itu. Wanlong pun mulai mengeluarkan jiwa bela dirinya dan mulai menyerap aura yang ada di dalam goa dengan kekuatan jiwa bela dirinya. Wang Rulong juga mengeluarkan jiwa bela dirinya berupa alat musik dengan pancaran aura biru yang sangat pekat. Dengan jiwa bela diri ini, Wang Rulong bisa mengungguli kecepatan kultivasi dari Wanlong. Tiba-tiba Huangzu pun mengeluarkan jiwa bela dirinya dan berkata, "Meskipun kemampuan jiwa bela diri mereka mengesankan, tapi mereka tidak akan bisa mengalahkanku." Semua aura yang ada di dalam goa itu pun diserap oleh Huangzu. Terlihat Wanlong dan Wang Rulong sangat terganggu dengan kehadiran jiwa bela diri milik Huangzu. Sampai-sampai mereka berkeringat dingin karena semua aura di goa diserap oleh Huangzu. Wei Hao pun mulai mengeluarkan auranya dan berkata, "Huangzu, jangan berpikir kalau kau satu-satunya di tempat ini yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 Huang. Menurutku jiwa bela dirimu itu tidak layak jika dibandingkan dengan jiwa bela diri milikku." Dan keluar, Wei Hao pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berbentuk bunga api yang berkobar sangat mengerikan. "Akan kubuat jiwa bela diri kalian semua tunduk di bawah jiwa bela diriku," ucap Wei Hao. "Apa tunduk katamu? Meskipun jiwa bela dirimu sangat luar biasa, aku akan bersaing denganmu, Wei Hao. Aku ingin melihat secepat apa kultivasimu saat menggunakan jiwa bela diri itu." Terlihat wanita tua sedang mengamati Kinan. Mengapa anak ini masih belum mulai? Apakah dia seorang sampah dan ingin menyerah? Tapi aku tak habis pikir kenapa dia bisa lolos dan sampai masuk ke babak ketiga ini, gumamnya. Wanita tua pun berkata, "Aku mendengar kalau kamu Kinan di babak sebelumnya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Namun di babak ini aku melihat bahkan kau tidak bisa mengeluarkan jiwa bela dirimu. Sepertinya jiwa bela dirimu itu ditekan oleh jiwa bela diri milik Huangzu dan Wang Rulong, sehingga jiwa bela dirimu tidak bisa keluar. Sebaiknya kau keluar dari tempat ini karena kau tidak layak berada di tempat ini." Kinan pun tertawa sangat keras saat mendengar perkataan dari wanita tua penguji lantai 3. "Sangat menarik, ternyata Anda juga menganggap kalau saya tidak layak berada di tempat ini ya." Wanita tua itu pun sangat kebingungan melihat tingkah Kinan. "Kenapa kau ini tertawa, bocah? Apa kau tidak mendengar ucapanku tadi ya?" Kinan pun berkata, "Aku sepanjang jalan sampai masuk ke kompetisi di pavilion Martial Serendi ini selalu direndahkan. Mereka semua selalu mengejek jiwa bela diriku. Senior, apakah mereka yang memiliki jiwa bela diri dengan peringkat dan tingkatan yang rendah akan selalu direndahkan seperti ini?" Wanita tua itu mengatakan, "Seharusnya kau juga sudah tahu sendiri jawabannya. Dengan jiwa bela dirimu yang berada di tingkat 8 Huang itu, kamu akan dianggap sebagai seorang sampah. Tidak akan ada rasa hormat untukmu di dunia ini." Ternyata begitu ya, meskipun bakatku tidak kalah dengan yang lainnya, tapi gara-gara tingkat jiwa bela diriku yang rendah, kalian berusaha menjatuhkan dan mengejekku. Tiba-tiba, bluar! Kinan pun mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya dengan aura yang sangat mengerikan. "Hari ini aku akan memberitahu kalian bahwa jangan pernah meremehkan seseorang. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan ada orang yang menyembunyikan kekuatannya karena tidak ingin terlihat mencolok.
Hari ini aku akan membuat kalian semua menyesal karena telah menganggap aku seorang sampah. Huang Su dan Wei Hao pun sangat terkejut melihat jiwa bela diri Qinan yang memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan apa ini? Kenapa auranya begitu sangat kuat? Ucap Wei Hao. Terlihat wanita tua penguji lantai ketiga juga sangat terkejut melihat jiwa bela diri Qinan yang sangat luar biasa kuat.